Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurifa SPD SD CGP Angkatan 11 Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SD Mojokerto, yang kami hormati peserta diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di acara pengimbasan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa agama kita menjadi agama yang terang benderang pada saat ini. Baiklah, para peserta kombinasi budaya positif, saya akan membacakan beberapa susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian materi diseminasi budaya positif dari Bu Murifah. Yang selanjutnya yaitu doa penutup. Baiklah, marilah kita langsung saja kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga diberikan kelancaran pada siang hari ini. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi atahana nafasan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Yang saya hormati Bapak Guru SDN Mojokerto, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita bisa hadir dalam pendampingan dari diseminasi tentang budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, terutama Ibu Murifah sebagai CGP Angkatan 11 G. Nah, ini pada hari ini ya mempersiapkan diri untuk pengimbasan diseminasi tentang budaya positif. Nah, itu salah satu dari kegiatan CGP yang dilaksanakan oleh Bu Murifah. Nah, semoga nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu, untuk Bu Murifah sebagai pelaksana, mudah-mudahan nanti bisa menyampaikan materi dengan baik, dan nanti hasilnya semoga bisa sukses, bisa lolos nanti kalau sudah waktunya akhir nanti. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Nah, ini monggo Bu Murifah ya,
saya sebagai KS bangga bahwa di SDN Mojodadi ini ada calon-calon guru penggerak mau menjadi guru penggerak di SDN Mojodadi ini. Untuk apa? Untuk memajukan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah sini. Program-program yang dibentuk itu akan menjadikan nanti SDN Mojodadi ini menjadi anak-anak siswa yang berprestasi. Seperti itu. Ya. Itu mungkin bisa dilakukan oleh Bu Rifa nanti ya. Itu semoga program-program yang dilaksanakan oleh Bu Murifa itu membuat kita itu semakin prestasi anak-anak semakin meningkat. Oke, mungkin sekarang program-program itu seperti ini adanya. Kemudian tahun-tahun mendatang karena adanya guru dari CGP ini, prestasi siswa itu akan meningkat semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, mudah-mudahan kita doakan saja dan kita berusaha semampu kita. Nah, seperti itu saja sambutan dari saya. Selamat melaksanakan diseminasi dengan tema budaya positif ini. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para hadirin semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan. Melanjutkan acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Bu Murifah. Kepada Bu Murifah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Mas Rifa SPD, yang terhormat Bapak Komite Sekolah Bapak Ali Said, dan yang terhormat segenap Dewan Guru dan Paguyuban Sekolah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya di sini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Bu KS yang sudah mensupport, mendampingi saya sebagai CGP di SDN Mojodadi ini dengan sangat luar biasa, dan juga saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah hadir di sini meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan di siang hari ini. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita melakukan kesepakatan kelas dahulu Bapak Ibu supaya nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan kondusif. Kira-kira apa kesepakatan kelas kita hari ini? Mengikuti materi sampai akhir. Oke, Bu Yayu bisa dituliskan. Kesepakatan kelas kita hari ini, satu, mengikuti materi sampai akhir. Oke. Yang kedua apa? Partisipasi aktif. Oke, berpartisipasi
inisiatif. Yang ketiga apa? Oke, menghargai pendapat orang lain, kata Bu Mariana. Ada lagi kesepakatan kita sebelum ke materi? Saya tambahin, menjaga kebersihan kelas kita hari ini. Jadi datang bersih, nanti pulang juga dalam keadaan bersih. Setuju ya? Sepakat ya? Sebelum materi, saya mau pengen tahu semangatnya hari ini. Semangat pagi, Bapak Ibu. Pagi, luar biasa. Sekali lagi ya, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melakukan materi tentang diseminasi budaya positif yang sudah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak. Mengulas sedikit ya, saya di sini di SDN Mojodadi ini CGP-nya ada 2, saya dan Bu Holis. Selama mengikuti CGP ini kurang lebih dari bulan Juni sampai hari ini bulan Agustus, kurang lebih sudah berapa ini, 3 bulan ini. Banyak materi yang kami dapatkan dan ilmu yang kami dapatkan, saya mengulas sedikit. Materi yang pertama yang kita pelajari itu tentang pendidikan filosofi menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu diibaratkan sebagai petani yang menanam padi di sawah, di mana petani itu tidak bisa menginginkan padi itu tumbuh menjadi singkong, ketela ataupun lainnya. Tetapi petani itu hanya bisa merawat supaya tanaman padi itu bisa tumbuh subur dan baik. Seperti halnya pendidikan ya Bapak Ibu. Pendidikan kita sebagai pendidik itu tidak bisa menuntut anak didik kita menjadi seperti yang kita inginkan. Kita itu hanya bisa menuntun, tidak bisa menuntut untuk jadi apa anak itu. Jadi kita hanya bisa menuntun laku baiknya supaya mendapat keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kita tebalkan laku baiknya dan kita tipiskan laku yang tidak baik pada anak tersebut. Karena apa? Setiap anak itu unik, memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki kelebihannya masing-masing, baik dari bidang akademik maupun non akademiknya. Jadi Bapak Ibu semua jangan menuntut anak kita seperti apa yang kita mau ya. Jadi mereka itu punya kelebihannya sendiri-sendiri. Yang kedua, kemarin kita juga belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak itu mempunyai nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, dan berpihak pada murid. Dan guru penggerak juga mempunyai peran sebagai pemimpin pembelajaran di sekolahan. Pemimpin pembelajaran mendorong kolaborasi antar guru, bergerakkan komunitas praktisi dan menjadi coach bagi guru yang lain. Kemudian yang ketiga, materi yang kita pelajari di dalam guru penggerak adalah tentang visi dan misi sekolah. Yang kemarin ya Ibu sudah saya presentasikan tentang visi dan prakarsa perubahan yang kemarin itu sama teman-teman sudah saya presentasikan tentang prakarsa perubahan. Dan alhamdulillah juga di sekolah kita visinya juga sudah dirubah sesuai dengan kurikulum saat ini. Dan yang keempat ini tentang budaya positif, yang hari ini akan saya lakukan pembahasan tentang materi budaya positif. Lanjut Bu Bayu.
Oke, sebelumnya itu ya Bapak Ibu supaya tidak monoton jenuh, kita ice breaking dulu ya, ice breaking dulu supaya semangat hari ini. Monggo Bapak Ibu berdiri dulu. Semuanya kita menggerakkan badan dan kita supaya makin semangat. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri, punggung jari. Direntangkan, direkatkan, kita pergelangan. Adu depan dilengkapkan, adu depan tangan. Seperti tangan semula, angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Ditinggal keduanya, dan kita bungkukan. Dua tangan berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Anda diri, tangan kaki kiri di tempat gerakan, samping kanan samping kiri tempat berbelakang. Hadap kanan hadap kiri lalu putar badan, seperti tangan semula. Kaki kedua ke atas tangan kita, ditinggal keduanya, badan kita bungkukan. Lagi wahai teman, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Gerakan tangannya, tangan kanan tangan kiri, siap ya. Tangan kanan tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, direngkakkan, kita bergelangan. Di depan dilengkapkan, ayo tepuk tangan. Seperti tangan semula, angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Ditinggal keduanya, badan kita bungkukan. Lagi dua teman, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Kaki kanan kaki kiri di tempat gerakan, samping kanan samping kiri belakang. Kanan hadap kiri, ayo putar badan, seperti tangan semula. Angkat kaki kedua ke atas tangan kita, ditinggal keduanya, badan kita bungkukan. Lagi wahai teman, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Next, lanjut ke materi ini. Pertanyaan pemantik, setuju atau tidak? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju apa tidak? Setuju. Tapi bukannya seperti apa dulu? Nanti jawabannya ya. Pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa. Guru bisa mengontrol peserta didik. Seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Oke, topik yang akan kita bahas pada materi budaya positif ini terdapat 6 materi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Next.
Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma teori belajar kontrol dari Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, membuat dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Next. Makna kata disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar menyatakan pertanggungjawaban atau parental itulah selalu menjadi sisihannya, hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus bertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diane Gosen dalam bukunya Restoring School Discipline 2021. Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dari dalamnya, bukan ekstrinsik yang dari luarnya. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Makna nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Next. 2. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan akan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next.
Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sekarang Bapak Ibu, apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Bu Holis? Tak panggil Bu Holis. Ya, Menurut Anda, apa sih perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas itu? kalau menurut saya, kalau keyakinan Mic-nya, Bu. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau menurut saya, perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas, yang pertama, kalau peraturan kelas itu biasanya bersifat dua arah. Bersifat satu arah. Jadi hanya dari arah guru saja yang menentukan apa peraturan yang harus dilaksanakan oleh anak-anak. Sedangkan keyakinan kelas itu bersifat dua arah atau dua pihak. Jadi di sini ada kolaborasi atau kesepakatan antara guru dan anak. Begitu, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Holis, luar biasa jawabannya. Next, Bu Yayu. Ya, seperti yang dikatakan Bu Holis, kalau peraturan kelas itu seperangkat aturan dan pedoman yang dibuat guru, hanya guru saja tanpa melibatkan murid dan harus dipatuhi. Biasanya contohnya mengikuti upacara bendera, yaitu peraturan kelas. Memakai seragam dengan atribut lengkap itu kan guru saja yang membuat, tidak dengan anak. Kalau keyakinan kelas, kesepakatan yang dibuat bersama-sama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Next. Mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Next. Keyakinan itu yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama secara tersirat dan tersurat. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, tentang nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dalam dirinya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi anak-anak itu kalau dilibatkan dalam membuat kesepakatan kelas bersama, itu anak-anak nanti akan termotivasi dalam dirinya karena keyakinan kelas itu dilakukan dengan kesepakatan bersama-sama. Jadi ada rasa tanggung jawab lebih dari anak-anak yang diajak untuk membuat keyakinan atau kesepakatan kelas bersama. Keyakinan kelas yang dibuat bersama murid akan memberikan dampak positif. Nah, yang pertama ini meningkatkan motivasi belajarnya dan dia merasa tanggung jawab akan kesepakatannya tadi. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang positif. Kemudian meningkatkan disiplin diri murid. Dan yang terakhir meningkatkan kerjasama dan gotong royong murid. Seperti yang saya bilang tadi, murid itu akan merasa tanggung jawab karena sudah melakukan kesepakatan bersama-sama. Jadi kesepakatan kelas ini sangat penting
saya harap juga kelas-kelas yang lain juga membuat kesepakatan kelas antara guru dan muridnya. Next. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas dapat diterapkan di lingkungan. Pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat murid dengan guru. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu disesuaikan dengan lingkungannya. Next. Ini adalah contoh video saya membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama anak-anak. Diputar ya, yuk.
Oke, Bapak Ibu, itu tadi adalah video praktek saya tentang membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak. Di sini anak-anak terlihat sangat aktif dan berkontribusi untuk memberikan kesepakatan yang disetujui bersama-sama. Nanti di sini anak-anak itu punya rasa tanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang sudah disetujui bersama. Next, Bu Yayu. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti makan, minum. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, semua orang itu butuh kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kebutuhan kesenangan, semua orang itu punya kesenangannya sendiri-sendiri. Kebebasan atau freedom yang keempat, dan yang kelima adalah penguasaan atau power. Next. Posisi kontrol restitusi. Motivasi, ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil atau sukses atau kontrol diri, kontrol luar, dan ada kontrol diri. Di sini posisi kontrol ada sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir itu sebagai manajer. Next, yuk. Posisi kontrol, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Biasanya ada ya, guru itu suka menghukum muridnya sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, memposisikan sebagai teman. Yang keempat, pemantau, dan yang terakhir manajer. Next. Posisi kontrol atau restitusi, 5 posisi kontrol. Ini diputar Bu Yayu. Contoh ini deh, posisi kontrol guru kepada muridnya. Yang pertama adalah posisi penghukum. Disimak contoh videonya ini, Bapak Ibu. Guru sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sama lapangan basket. Nah, ini adalah posisi guru sebagai penghukum. Di sini dampaknya pada murid, itu murid akan merasa apa ya? Mentalnya itu disakiti, merasa gurunya kok seperti ini, dan ini akan menimbulkan rasa benci dan sakit hati pada murid terhadap gurunya. Seperti itu. Kalau posisi guru ini sebagai penghukum, nanti anak-anak itu jadi takut, oh gurunya seperti ini, suka menghukum. Next, Bu Yayu. Nah, nada suaranya tinggi. Guru tadi itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, dan jarinya menunjuk-nunjuk. Dampaknya kemungkinan murid itu marah dan dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi
Sesudah kembali duduk, murid tersebut akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik seperti mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak atau ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku atau lainnya yang tindakan yang tidak diinginkan. Next. Yang kedua, diputar Bu Yayu videonya. Ini posisi guru membuat merasa bersalah pada muridnya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu tenang ya bikin ibu susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolahnya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu susah ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ini tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena tempat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Next Yayu. Nah, posisi di situ tadi dalam video tadi adalah posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah pada muridnya, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Dampaknya apa pada murid? Murid akan merasa dirinya bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri murid, menahan perasaannya karena merasa sangat bersalah karena perbuatannya itu tadi. Next. Di sini guru memposisikan dirinya sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Muridnya Pak Cekayo, nah ini kudu wakil jadi. Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Next. Posisi teman. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik dan terjalin antara guru dan murid. Hal negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata murid merasa
dikecewakan dan tidak mau lagi untuk berusaha. Di dalam dirinya tidak ada usaha lagi. Dan kalau posisi teman ini, murid ini lebih manja dan lebih tergantung pada gurunya, tidak mau berusaha sendiri. Dampaknya pada murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sini negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Apabila masalahnya dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya, tidak untuk berusaha untuk dirinya sendiri mengharapkan bantuan dari gurunya, tergantung sama gurunya. Next. Yang kelima, posisi kontrol pemantau atau di sini posisi kontrol sebagai pemantau, posisi guru sebagai pemantau. Ini yang keempat sebagai pemantau. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Next. Posisi pemantau. Dalam posisi pemantau berarti pemantau itu adalah mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, termasuk murid kita. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dampaknya apa pada murid? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Ini guru jika memposisikan dirinya sebagai pemantau. Next. Ini posisi guru sebagai manajer. Narik lagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Next. Di posisi manajer ini posisi terakhir, yaitu guru sebagai memposisikan dirinya sebagai manajer.
adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi di posisi manajer ini guru sebagai pembimbing murid. Jadi murid itu akan merasa dirinya itu menyadari kesalahan yang diperbuat, karena guru mengaitkan dengan keyakinan atau kesepakatan kelas yang disepakati bersama-sama. Jadi murid ini merasa, oh saya berbuat salah seperti ini, jadi saya bisa mengatasi masalah dengan solusi yang ada pada diri murid tersebut, bisa mencari solusi atau jalan keluar. Guru membimbing untuk mencari solusi pada murid tersebut untuk mempertanggungjawabkan atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Sudah kita beri. Nah, itu tadi adalah budaya-budaya positif yang perlu kita jalankan di sekolahan kita. Sebaiknya guru itu memposisikan dirinya sebagai apa kira-kira dari kelima video tadi yang paling baik menurut Bapak Ibu? Iya, betul. Guru memposisikan diri sebagai manajer untuk murid-muridnya, sebagai pembimbing. Jangan ada guru itu sebagai penghukum. Wes gak zamane ngaten nggih. Kalau zaman dulu memang banyak sekali guru itu memposisikan dirinya sebagai penghukum. Kalau sekarang guru sebaiknya memposisikan dirinya sebagai manajer buat anak-anak didik kita. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu tentang budaya positif. Semoga kita menjadi guru yang lebih baik untuk masa depan anak-anak didik kita di SDN Mojodadi ini. Refleksi apa yang bisa jenengan refleksikan dari pembelajaran hari ini, Bu Yayu? Dari pembelajaran hari ini tentang membuat kesepakatan kelas tadi, keyakinan kelas tadi, kita jadi tahu. Jadi kesepakatan kelas itu memang penting untuk dilakukan di dalam kelas, karena itu semuanya kan melibatkan murid. Semua kesepakatan kelas itu disepakati oleh murid-murid tersebut. Jadi ada rasa tanggung jawab apabila mereka melanggar peraturan tersebut. Tangan buat Bu Yayu, terima kasih. Boleh ada tambahan? Sudah. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Semoga apa yang kita dapat pada siang hari ini bermanfaat buat kita semua, terutama buat anak didik kita. Saya di sini sebagai pemateri mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian saya kurang baik dalam menyampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan pembiasan diseminasi budaya positif pada hari ini berjalan dengan lancar. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penutupan dan pembacaan doa. Dan kali ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Sugeno. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjadi masjid dan zikir. Kita hadir ya Rasul. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesainya dibacakan doa, selesai pula acara pada hari ini. Sekian dari saya, dari awal hingga akhir. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.